Ini yang belum dipasang peredam. Oke. Ini yang udah dipasangin peredam. Terutama di bagian pintu ya, kerasa beda banget. Halo, selamat pagi semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita mau buat video tentang satu mobil yang keren banget. Sekarang ini all new Fortuner TRD yang udah facelift. Jadi kita bisa lihat ini ya, headlampnya udah keren, beda banget. Kemudian bagian bawahnya fog lamp LED-nya juga bagus banget. Dan ini ada DRL-nya di depan. Jadi ini model yang paling terkini. Nah, mobil ini masuk ke tempat kita mau dikerjakan dengan coating nano diamond 3 layer. Kemudian juga mau aplikasi premium rust coat dan juga dipasangin peredam full. Nah, kita bisa lihat mobil ini memang kondisinya baru dari dealer dan ini masih kotor semua. Nanti kita akan cuci, kemudian kita akan cuci kolongnya semua. Kita akan aplikasikan dulu anti karat di bagian bawah. Kemudian kita akan proses detailing, di paint correction juga. Baru masuk ke proses coating, kemudian sambil dipasang peredam. Nah, kita mau lihat mobil ini, kita mau bikin before afternya. Jadi before dipasang peredam dan sesudah dipasang peredam. Dan yang lalu video kita yang ngerjakan kemarin kan Fortuner warna hitam. Kali ini kita ngerjakan Fortuner warna putih. Kita bisa lihat ya, ini untuk di bagian fender-fendernya. Ini memang nggak setipis kayak mobil-mobil yang kelasnya di bawahnya, tapi kita kepingin, nah ini kalau diketok khas mobil Jepang ya, memang bukan tipis gimana sih, cuman kita mau bikin mobil ini lebih kedap lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Nanti kita akan buka di sini, kita akan pasang peredam. Kita akan pasang di bagian lantai, di bagian pintu, di bagian atap. Semua kita akan pasangin di bagian fender, di bagian kap mesin. Kita akan pasangin semua. Dan untuk proses ini kira-kira membutuhkan waktu sampai 4-5 hari karena proses pembongkarannya kita harus ekstra hati-hati. Oke, stay tune di video kita berikut ini. Nah, jadi ini sekarang kita udah selesai ngerjakan. Untuk Fortuner putih ini kita lagi proses QC. Jadi mobil ini kemarin sudah dipasangin anti karat, premium rust coat di bagian undercarriage-nya. Kemudian udah dipasangin peredam. Kita nanti bandingin di situ. Ada warna hitam. Oke. Yang itu belum dipasangin peredam, yang ini udah dipasangin peredam. Nah, kita mau tes nih. Mantep. Mantep, Bro. Mobilnya jadi sangat mantap. Ini kita bisa lihat ini pasang peredam full teman-teman ya, mulai dari fender, pintu belakang, ini fender belakang semuanya dipasang sampai ke atap, semuanya dipasang semua. Kemudian jadi kita mau ini ya, hari ini kita yang Fortuner putih ini dipasang full, jadi hedon banget nih, tapi kelihatannya OEM. Jadi modifikasi kita kelihatan kinclong, terlihat OEM, kedap dari dalam, adem. Jadi kita udah pasangin juga kaca film HD Platinum. Mobil ini kan sering keluar kota, walaupun dipakai 80-60 sebetulnya tetap aman. Tapi kemarin kita rekomendasikan kalau mau pakai kaca film HD Platinum terus sering keluar kota, kemudian kita ini kepingin pandangan yang paling enak dan privasi yang bagus untuk penumpang di bagian belakang, kita kemarin rekomendasikan yang bagian belakang ini pakai 80 teman-teman. Jadi ini HD Platinum 80, ini HD Platinum 60, dan yang paling depan ini kita pakai HD Platinum 40. Tapi kita bisa lihat ya, nanti kita akan bandingkan juga karena ini kebetulan ada mobil yang sama-sama dari dealer. Jadi itu kaca film yang dari dealer sama yang ini. Jadi ini
nuansanya hitam guys. Jadi itu mobilnya jadi keren. Privasinya tetap terjaga. Jadi 40-nya HD ini cukup gelap juga. Plus tampilannya tuh dari dalam tuh masih enak teman-teman. Oke, jadi di bagian samping pun, di bagian sini enak, dan di bagian belakang itu privasinya sangat luar biasa banget. Nah, ini mobil ini juga kemarin sudah di interior coating. Jadi fungsi interior coating itu apa? Kalau misalnya mobil baru, memang kan belum kotor nih. Jadi kemarin ini tetap dibersihin, dan kemudian kalau mobil udah di coating di bagian interiornya, feeling untuk kita tuh pegang bagian interior ini enak banget, karena memang coating itu kan melapisi. Jadi ini di dalamnya tuh kerasa teksturnya itu halus, kemudian kerasa baru. Dan biasanya kalau teman-teman kan, kalau kita udah beli mobil baru, kepingin feeling mobil barunya tuh kerasa lama. Dan ini tuh memang teksturnya enak banget. Kita bisa lihat ya, ini bagian dashboard kemarin udah di coating semua, setir udah di coating, ini handle di sini udah di coating juga, handle-handlenya ini udah di coating. Jadi ini feelingnya tuh nggak jadi licin ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ini nggak jadi licin, tapi dia tuh teksturnya dia halus. Oke, ini trim plastik kita coating. Setir, dashboard, trim plastik yang di samping-samping ini kita udah coating semua. Dan ini feeling mobil barunya itu lebih dapet, lebih asik lagi lah gitu. Bener-bener. Kalau pengen tahu ya bisa datang ke workshop kita, tes lah, pegang-pegang gitu. Nah, kita bisa lihat yang tadi yang bagian depan kan 60, ini yang belakang 80. Nah, kita bisa lihat ya. Kita pakai 80, di bagian belakang ini privasinya kelihatan sangat privasi sekali. Jadi bagian belakangnya tidak kelihatan, tapi bagian sopir privasinya juga dapat, tapi visi di dalamnya juga lebih enak lagi. Nah, kemudian untuk warna putih ini, memang kalau untuk Fortuner ini kita sarankan memang pakai coating yang pakai nano diamond. Kenapa? Fortuner ini soft paint teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil soft paint, kita perlu pakai coating dengan hardness yang paling tinggi. Nah, terus banyak pertanyaan gini, oke aku beli mobil baru, aku coating pakai coating nano diamond yang hardnessnya tinggi, kemudian bisa berat gak? Gini teman-teman, walaupun mobil udah di coating, hati-hati ya, ini karena banyak sekali yang sekarang ngeklaim kalau misalnya udah di coating nggak bisa berat, terus dibaret-baret pakai korek api. Sebetulnya gini, hal itu bisa nggak dilakukan? Bisa, tapi bukan untuk itu tujuannya. Kalau coating, dia hardness-nya udah tinggi. Tujuannya supaya adalah kalau mobil soft paint, dia tuh permukaan catnya jadi lebih keras gitu. Tapi bukan anti baret, terus nggak bisa dibaret, terus kemudian tujuannya dibaret-baret. Lah kalau gitu caranya, kalau nggak bisa baret, kalau ketabrak gimana? Fungsinya bukan seperti itu. Tapi fungsi coating ini bukan untuk tabrak-tabrakan atau untuk baret-baretan, tapi fungsinya untuk melindungi cat supaya nggak gampang kusem. Nah itu jadi teman-teman harus perhatiin betul-betul. Kalau contoh nih, kalau hardness-nya tinggi, dia itu nggak gampang berjamur. Kemudian dia juga lebih tahan kalau misalnya kena panas. Nah fungsinya di situ, tapi bukan untuk hajar-hajaran gitu. Karena kita kan nggak main crash gear. Kita tuh maunya pakai mobil terlindungi dengan baik dari cuaca. Jadi hati-hati teman-teman, itu perlu diperhatikan sekali. Jadi mobil ini pun kalau udah di coating, walaupun pakai yang hardness-nya tertinggi, tetap bisa baret. Makanya kita harus jaga. Contoh, pada waktu kita nyuci, sebaiknya dibilas dulu bersih, baru kita gunakan microfiber. Bukannya anti kanebo, terus kanebo itu jelek, bukan. Tapi kenapa kok kita nggak menggunakan kanebo? Kuatirnya nih, pada saat kita nyuci, kemudian ada debu-debu halus, kita lap. Kalau lapnya diteken, itu kan kuatir baret. Iya kalau itu debu kampas rem, kemudian kita, itu kan kasar banget ya, dan dia kelasnya mikro, kita nggak kelihatan, tapi kita lap gitu kan jadinya baret. Makanya teman-teman perlu edukasi yang tepat supaya pada waktu merawat mobil itu dapat sesuatu yang pas lah ibaratnya. Nah, kita juga sekarang mobil ini kan udah dipasang premium rust coat, udah dipasangin peredam di bagian kap mesin ini juga ya. Ini. Nah, sekarang mumpung di tempat kita itu kemarin dari dealer pas datang juga ini Fortuner warna hitam. Jadi kita sekarang bisa bandingin bedanya yang paket yang ini sama yang ini dua-dua pakai nano diamond. Jadi memang nano diamond ini paling recommended untuk mobil-mobil yang ya seperti Fortuner, Innova ini paling recommended. Nah, kita mau tunjukin juga mobil putih dan mobil hitam. Katanya teman-teman kan banyak yang tanya ini soalnya. Kalau mobil saya putih mana bisa kilap? Kalau mobil kita hitam lebih kelihatan kilapnya. Nah, sekarang biar bukan saya yang menentukan, tapi teman-teman bisa lihat di video berikut ini.
Nah, kita bisa lihat ya, putih pun bisa mantul teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan mobil putih bisa nggak kilap? Sangat bisa. Kita yang lalu juga pakai mobil warna putih dan putih itu bisa kilap teman-teman. Ini kita bisa lihat dari berbagai angle, kilapnya bagus banget. Oke. Nah, kemudian untuk mobil ke warna hitam yang pakai nano diamond juga kita bisa lihat. Ya, jadi warna hitam memang kalau warna hitam itu ke beberapa orang terlihat lebih sadis. Tapi di sini yang kita mau jelasin gini, mobil warna putih atau mobil warna hitam atau mobil warna silver itu walaupun di coating, kita kalau ngomong wet look, efek basah itu ke semua warna itu sama. Tapi memang kalau ke warna hitam kan daya pantulnya lebih kelihatan bagus, itu memang betul. Tapi kalau kita ngomong soal wet look, ke semua mobil sama. Nah, kita juga mau bandingin, ini yang kaca film bawaan dari dealer. Terus terang kita nggak akan sebut merek lain, kita nggak akan gimana, karena kita di sini kita mau tunjukin ke teman-teman review secara jujur lah. Kita mau lihat ini ya, ini kaca film bawaan dari dealer, dan yang ini udah pakai kaca film HD Platinum. Ini 40 ya teman-teman. Jadi kalau 40 memang dari luar kelihatan tipis banget, tapi hitamnya udah bagus. Yang ini pakai 60-80 kita nggak jelasin lagi. Yang ini bawaan dari dealer. Kenapa kok kita itu di Detailing Brothers sekarang itu banyak sekali yang masang HD Platinum, kaca film HD lah. HD ini kan ada HD Platinum sama HD Premium. Jadi HD Platinum sama Premium ini bedanya UVR-nya sama-sama 99, IRR-nya yang Platinum 99%, kalau yang Premium itu 75%. Yang ini pasang HD Platinum. Nah, kalau pakai HD Platinum ini kita sangat recommended karena kita tuh kan detailing ini kan separuh kecantikan. Jadi kita kepingin mobil tuh dengan spek kaca film yang tinggi dan juga cantik. Kita bisa lihat mobil warna putih, kaca filmnya hitam. Itu keren banget. Nah, mobil hitam pun kalau misalnya pakai kaca film HD Platinum hitam juga, nanti kita taruh ya linknya di bawah ini juga. Itu keren banget. Nah, ini memang request dari ownernya, dia cuman untuk premium rust coat sama coating. Kalau yang ini full, jadi dia pasang peredam dan yang lainnya semua penuh. Nah, kita di sini juga mau bandingin antara mobil yang udah dipasangin peredam dan enggak. Kebetulan ini sama-sama Fortuner. Nah, kita mau cek ya di sini ya. Jadi ini mobilnya kita bisa lihat. Ini bagian kap mesin. Ya. Ini ya. Ini yang belum dipasang peredam. Oke. Ini mobil yang udah dipasangin peredam. Oke. Suaranya beda dan pada waktu kita dok itu dia nggak sampai ber ke situ. Tapi dia jadi mantep banget. Gitu. Makanya kemarin pada waktu kita bikin expander, kita tulisin memang rasanya kayak Rolls-Royce, itu bener-bener dirasain banyak orang sih. Jadi setelah dibuat video itu banyak sekali yang masang untuk expander dipasangin full peredam. Ini kita mau bandingin lagi. Ini ya before. Oke, yang ini. Ini jadi mantap. Nah, terus untuk apa sih digedok-gedok? Karena kita mau bandingin. Jadi ini kita udah dipasangin peredam berbahan dasar butil 2 mili. Jadi kenapa kok mobil-mobil Eropa itu rata-rata kok lebih kedap suaranya? Karena dia platnya lebih tebel. Jadi fungsinya butil itu diaplikasikan di sini itu bukan supaya dok itu terus mantap. Itu tanda aja bahwa sekarang itu butil yang di bagian dalam itu menggantikan peran plat. Jadi sekarang itu mobilnya jadi lebih mantap ya. Nah, ini udah dipasangin semua. Nah, otomatis pada waktu kita pintu ini ya, pada waktu kita buka itu dia lebih mantap. Tapi tujuannya juga bukan untuk menambah berat, tapi artinya di dalam ini fungsi peredamnya ada banget. Oke, jadi kita ketok-ketok ini seperti ini. Kita mau tunjukin bahwa fungsi meredamnya itu ada, teman-teman. Karena fungsi yang tadi butil itu tadi untuk ngelapisi kayak seakan-akan menggantikan fungsi plat. Nah, memang bedanya mobil Eropa sama mobil Jepang itu memang platnya kalau di mobil Eropa itu biasanya tebel dan dia itu memang kadang-kadang platnya double. Jadi kita kepengen bikin mobil Jepang itu rasa mobil Eropa. Nah, caranya gimana? Dipasangin peredam. Dan ini jadi mantep banget. Oke, sekarang kita mau share. Kalau misalnya teman-teman memutuskan kepengen beli Fortuner, apa yang harus dilakukan? Nah, bisa pilih dua warna. Ini warna yang paling favorit, warna hitam atau warna putih. Dua-dua ini keren juga sih teman-teman. Cuman memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau saya pribadi hitam itu keren, tapi kalau misalnya kepengen warna putih, putih pun keren. Jadi
teman-teman harapannya dengan video ini bisa lebih gampang untuk memutuskan kalau saya pengen beli Fortuner, ini mau beli yang mana ya. Jadi ini di dua ini kita ada contohnya. Dan misalnya untuk teman-teman, kira-kira Fortunerku ini aku pengen bikin yang paling enak, gimana caranya? Saran kami yang ini. Jadi sejak tahun lalu kita ada buat video Fortuner pakai HD Platinum, itu banyak banget yang kita udah pasang. Dan sampai sekarang ini pilihan yang paling oke sih di tempat kita. Jadi pasangin peredam, pasang anti karat. Jadi teman-teman, anti karat di tempat kita nggak pakai bahan aspal, karena aspal itu menyerap panas juga. Kalau di tempat kita pakai bahan rubber. Kesatu memang dia jauh lebih rapi. Kalau aspal kan biasanya kilap-kilap. Ini tampilannya doff, jadi keren banget. Kemudian dipasangin peredam, pasang HD auto film, keren banget. Dan pastiin teman-teman, kalau udah beli mobil baru, Fortuner ini udah nggak murah lagi. Ini termasuk mobil mewah saat ini. Jadi pastikan teman-teman mobilnya diproteksi dengan proteksi yang terbaik. Nah, proteksi apa yang terbaik? Sebaiknya konsultasikan. Jadi biasanya kalau kita di DM Instagram kita nggak cuman kasih press list saja, tapi kita sifatnya akan mengkonsultasi. Jadi teman-teman tuh butuhnya apa? Contoh, kalau misalnya teman-teman kepingin lebih kilap lagi dari ini, ada nggak paket di atas itu? Ada. Kita ada opsi pakai AM7 Limited, tapi hardness-nya yang nano diamond ini memang lebih tinggi. Nah, itu kan disesuaikan kebutuhan. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, kita terbuka untuk konsultasi, tanya jawab. Silakan tanya jawab ke tempat kita, nggak ada masalah. Cukup DM Instagram kita, ada juga nomor telepon kita. Jadi silakan teman-teman. Oh iya, terus kalau misalnya ada konten-konten yang menarik, yang teman-teman mungkin bikin konten ini dong menarik, terus kita lihat memang itu menarik, kita akan buat kontennya. Jadi jangan lupa untuk komen di kolom di bawah, supaya nanti kita terupdate lah teman-teman kepengennya seperti apa. Oke, kita akan tunjukin sekali lagi ya teman-teman ya. Ini yang udah dipasang HD auto film, yang itu yang belum. Tampilannya beda banget, kemudian kekedapannya beda. Oh ya, harusnya kita nyoba ya. Kalau di sini ini mantep banget ya pintunya. Nah, tutupnya tuh blek karena memang ini udah dipasangin peredam. Kemudian kalau yang situ, nah yang ini yang belum dipasangin peredam. Oke, berbeda banget. Feeling untuk buka tutup pintunya itu beda banget. Memang kalau udah dipasangin peredam itu feelingnya kayak mobil mewah lah. Kemarin mungkin ada videonya juga di YouTube channel kita. Kita kemarin ada VW Tiguan, itu dalam kondisi dia itu nggak dipasang peredam ya. Itu mantep banget teman-teman. Dan itu feeling mobil-mobil Eropa itu memang pada saat kita buka pintu tuh blek, itu berasa premium. Dan itu kalau teman-teman kepingin, kita udah sediain paketan-paketan yang sangat membuat teman-teman yang kepingin beli Fortuner atau sudah beli Fortuner itu nyaman banget. Oke, itu aja dari kita. Semoga video kita ini membantu. Klik like dan subscribe di YouTube channel kita supaya terus terupdate. Klik juga lonceng ya. Jadi kalau misalnya ada video baru, ting ting, langsung dapat info-info terbaru. Oke, itu aja dari kita. Salam hidrong teman-teman.